Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiram Permudita. Di sini saya akan menjelaskan kasus Enrica Lexie, yaitu sengketa antara Italia dan India. Latar belakang kasus ini bermula dari insiden penembakan yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2012 di sekitar 20,5 mil laut lepas pantai India. Terjadi insiden yang melibatkan kapal tanker minyak berbendera Italia, Enrica Lexie, dan kapal nelayan India, St. Anthony. Dua marinir Italia yang bertugas mengawal Enrica Lexie yaitu Sersan Massimiliano Lator dan Sersan Salvatore Giron yang bertugas sebagai pengawal kapal tanker minyak Italia diduga menembak dan membunuh dua nelayan India di kapal tersebut. Mereka mengira kapal nelayan tersebut adalah perampok yang mengancam kapal tanker yang mereka kawal. Marinir Italia melakukan penembakan terhadap kapal nelayan India karena menduga bahwa kapal tersebut adalah bajak laut yang akan menyerang kapal tanker minyak Italia, Enrica Lexie. Menurut pihak Italia, mereka telah memberikan tembakan peringatan. Namun kapal nelayan tersebut tetap mendekat karena merasa terancam. Marinir Italia yang bertugas melindungi kapal kemudian melakukan penembakan yang mengenai dua nelayan India hingga tewas. India kemudian menangkap dan menjalankan proses hukum terhadap dua marinir Italia tersebut berdasarkan hukum pidana India yang memicu perselisihan yurisdiksi antara kedua negara. Lalu Italia mengajukan kasus tersebut ke arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa yurisdiksi ini. Dalam kasus ini terdapat tiga objek hukum. Yang pertama, manusia; yang kedua, kapal; yang ketiga, kewenangan hukum atau yurisdiksi. Manusia, kematian dua nelayan India yaitu Celestine dan Ajes Pinku. Kedua, status kekebalan anggota angkatan bersenjata asing dua marinir Italia yaitu Massimiliano Lator dan Salvatore Giron. Kapal. Yang pertama, kapal Enrica Lexie sebagai penentu yurisdiksi negara bendera Italia. Yang kedua, kapal St. Anthony sebagai tempat kejadian perkara TKP di mana korban tewas dan sebagai bukti material dalam penyelidikan India. Yurisdiksi atau kewenangan hukum negara antara Italia dan India yang berhak untuk mengadili dan membayar kompensasi. Hubungan hukum, sengketa internasional mengenai yurisdiksi pidana atas insiden yang terjadi di laut yang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS dengan fokus pada isu kekebalan pejabat negara dan penerapan hukum laut internasional, di mana India mengklaim memiliki yurisdiksi untuk mengadili kedua marinir tersebut karena korban adalah warga negara India dan tewas di atas kapal India yang berada di ZEE India. India menahan kapal dan marinir tersebut, sedangkan Italia berpendapat bahwa insiden tersebut terjadi di luar laut teritorial India di ZEE atau menurut klaim Italia di perairan internasional. Dan karena kapal Enrica Lexie berbendera Italia dan marinir adalah pejabat negara Italia yang bertugas resmi, maka Italia memiliki yurisdiksi eksklusif atas insiden tersebut berdasarkan prinsip hukum bendera kapal di laut lepas sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Kesimpulan dari kasus ini bermula dari kesalahan identifikasi yang dilalui dua marinir Italia yang mengira kapal nelayan India sebagai ancaman bajak laut. Penembakan yang mereka lakukan untuk melindungi kapal tanker Italia justru menewaskan dua nelayan India dan memicu ketegangan diplomatik. Peristiwa ini berkembang menjadi sengketa yurisdiksi karena India menahan dan proses kedua marinir tersebut berdasarkan hukum nasionalnya. Sementara Italia berpendapat bahwa tindakan itu dilakukan dalam kapasitas tugas resmi sehingga yurisdiksi berbeda pada negara mereka. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan video simulasi penyelesaian kasus Enrica Lexie yang dilakukan melalui arbitrase internasional. Lebih tepatnya, sengketa ini dibawa ke Permanent Court of Arbitration atau PCA melalui mekanisme arbitrase berdasarkan UNCLOS. Simulasi penyelesaian sengketa arbitrase internasional dalam kasus ini akan diperankan oleh Laksmana Farasko sebagai presiden panel, Marsha Adinda sebagai kuasa hukum dari India, dan Siti Artiana sebagai kuasa hukum dari Italia. Kuasa hukum yang terhormat dari kedua republik, selamat siang. Sesi ini akan berfokus pada argumen yurisdiksi inti. Apakah marinir Italia berhak atas kekebalan fungsional dari yurisdiksi pidana India? Dan apakah tindakan mereka saat itu merupakan tindakan negara? Acta jur imperi. Kuasa hukum Italia, Anda dipersilakan memulai. Terima kasih Yang Mulia Presiden. Argumen kami jelas, marinir Massimiliano Lattore dan Salvatore Giron tidak bertindak sebagai individu, melainkan sebagai organ dari negara Italia. Mereka bertugas dalam misi anti pembajakan di bawah pemerintah negara. Dan di kapal yang berbendera Italia, tindakan mereka berapapun tragisnya adalah bagian dari pelaksanaan tugas negara untuk melindungi pelayaran. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip hukum internasional yang mapan mengenai kekebalan fungsional India tidak memiliki yurisdiksi pidana atas mereka. India dengan menahan dan mencoba mengadili mereka telah melanggar UNCLOS, khususnya terkait kebebasan navigasi dan kekebalan agen negara.
Kuasa hukum India, tanggapan Anda atas klaim kekebalan fungsional yang mutlak ini? Yang Mulia Presiden, klaim kekebalan ini hanyalah upaya untuk menghindari pertanggungjawaban atas kejahatan yang mengerikan. Insiden ini terjadi di zona ekonomi eksklusif India, dan yang terpenting korban tewas adalah 2 nelayan tak bersalah warga negara India. Ini adalah pembunuhan yang terjadi di atas kapal nelayan India. Klaim bahwa marinir bertindak di bawah perintah negara tidak dapat dijadikan perisai untuk kekebalan. Mereka melepaskan tembakan yang tidak proporsional dan tidak beralasan pada kapal nelayan yang tidak bersenjata. Di manakah fungsi pertahanan negara jika tindakannya adalah menembak warga sipil? Dengan hormat Yang Mulia, kuasa hukum India salah menafsirkan doktrin kebebasan. Kami tidak mengklaim kekebalan dari pertanggungjawaban kami, mengklaim kekebalan dari yurisdiksi India. Apakah tindakan itu salah atau benar secara moral atau pidana adalah masalah yang harus diadili oleh pengadilan Italia. Pengalihan negara mereka. Jika kita mengizinkan setiap negara untuk mengadili agen negara asing atas tindakan yang dilakukan saat bertugas di ZEE, seluruh sistem kekebalan kedaulatan akan runtuh. Itu hanya pemindahan tanggung jawab, Yang Mulia. Marinir Italia menggunakan kekerasan mematikan, menyebabkan konsekuensi fatal dan langsung terhadap kepentingan terpenting India, kehidupan warga negaranya. Pasal 58 UNCLOS tidak memberikan kekebalan mutlak di ZEE. Ketika kapal non-militer atau seperti Enrica Lexi menyebabkan kematian di kapal nelayan, negara pesisir India memiliki hak inheren untuk melindungi warganya dan menegakkan hukum pidananya. Keadilan harus ditegakkan di tempat kejahatan itu berdampak. Kuasa hukum Italia, mengenai kompensasi, jika panel menyebutkan bahwa yurisdiksi pidana berada pada Italia, apakah Republik Italia mengakui kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang adil dan memadai kepada keluarga para korban India? Ya, Yang Mulia, terlepas dari keputusan yurisdiksi pidana, Republik Italia telah berulang kali menyatakan kesediaan untuk memberikan kompensasi yang cepat, memadai, dan adil kepada keluarga nelayan yang tewas. Kami juga berkomitmen untuk bekerja sama secara bona fide dengan India untuk memastikan keadilan bagi para korban, baik melalui proses pidana di Italia maupun melalui pembayaran ganti rugi. Prioritas kami adalah resolusi yang damai dan bermartabat. Kuasa hukum India, apakah pengakuan kewajiban kompensasi ini dapat mengurangi tuntutan Anda agar yurisdiksi pidana tetap berada di India maksud saya? Tidak, Yang Mulia, kompensasi adalah hal yang terpisah. Bagi India, ini bukan hanya masalah uang, tetapi ini masalah kedaulatan dan keadilan. Kekebalan tidak boleh menjadi izin untuk membunuh tanpa diadili oleh hukum. Kami menuntut agar marinir Italia diadili di India untuk memenuhi keadilan bagi keluarga yang kehilangan orang yang dicintai di perairan kami. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua belah pihak atas argumen yang kuat. Panel akan mempertimbangkan dengan cermat semua dasar hukum yang dilajukan. Kami ditunda hingga putusan akhir. Rapat ini saya akhiri. Selamat siang. Kesimpulan penyelesaian melalui arbitrase internasional dalam kasus ini dipilih untuk mengatasi perbedaan pandangan antara India dan Italia mengenai siapa yang berhak mengadili para marinir. Arbitrase memberikan forum netral untuk menilai dasar hukum, tanggung jawab negara, serta batas kewenangan yurisdiksi berdasarkan hukum laut internasional. Dengan mekanisme ini, sengketa yang semula menimbulkan ketegangan bilateral dapat diarahkan menuju keputusan yang lebih adil dan terukur, serta memberikan kepastian hukum bagi kedua negara dalam menyelesaikan kasus tersebut.